Hey bro, kali ini kita bakal bahas gimana caranya jadi pria legendaris. Pria legendaris adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terkenal karena pencapaian luar biasa, tindakan heroik, atau pengaruh besar dalam bidang tertentu. Biasanya, pria legendaris punya karakteristik seperti keberanian dan kepahlawanan, pengaruh yang besar, sosok yang menginspirasi, prestasi yang diakui. Contoh pria legendaris dalam sejarah seperti Genghis Khan, yang dikenal karena penaklukannya yang luas. Albert Einstein, yang diakui karena kontribusinya dalam ilmu fisika. Dan Nelson Mandela, yang dihormati karena perjuangannya melawan apartheid dan advokasi perdamaian. Gimana bro? Lo ingin jadi pria legendaris enggak? Coba, lakukan ritual ini setiap hari. Tips dari Robin Sharma ini sangat keren dan sudah dilakukan oleh kliennya yang kebanyakan adalah miliarder, atlet sukses, bahkan pemimpin dunia nomor 1. Jadi, kalau lo mau tahu rahasianya, pastikan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya ya bro. Yang sudah subscribe semoga tahun ini mobil impian lo bisa kebeli. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai. 1. Bangun pagi. Bangun pagi memberi lo waktu lebih untuk me time atau waktu pribadi. Mengapa ini penting? Saat lo bangun lebih pagi, kamu memiliki waktu ekstra untuk diri sendiri, sebelum dunia luar mulai menuntut perhatianmu. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah setelah bangun tidur, ketika tubuh masih segar dan pikiran masih jernih. Manfaatkan waktu ini untuk melakukan kegiatan yang menenangkan dan produktif, seperti meditasi, ibadah, atau merencanakan aktivitas sehari-hari. Meditasi bisa membantu lo menenangkan pikiran dan mempersiapkan mental untuk menghadapi hari ini. Ibadah bisa memberikan ketenangan batin dan meningkatkan semangat spiritual. Membuat rencana harian, membantu lo mengorganisir tugas dan memastikan lo fokus pada hal-hal yang penting. Kalau kamu tidak bangun lebih awal, lo mungkin akan merasa diburu-buru sepanjang hari, karena waktu untuk diri sendiri hilang dan lo langsung terjun ke dalam kesibukan. Bangun pagi juga memberimu kesempatan untuk menikmati momen tenang sebelum aktivitas sehari-hari dimulai. Saat suasana masih sepi, lo bisa merenung dan menetapkan niat untuk hari itu. Ini bisa menjadi waktu yang sangat produktif karena tidak ada gangguan dari lingkungan sekitar. Selain itu, bangun lebih pagi juga memberi lo keunggulan kompetitif, karena lo memulai hari lebih awal dari kebanyakan orang. Kalau kamu terbiasa bangun siang, coba secara bertahap atur alarm 30 menit lebih awal setiap beberapa hari. Dengan cara ini, tubuh lo akan menyesuaikan diri tanpa merasa terlalu dipaksa. Dalam beberapa minggu, lo akan melihat perubahan signifikan dalam produktivitas dan kualitas hidupmu. Cara memulai kebiasaan bangun pagi. 1. Buat jadwal tidur yang konsisten. Tentukan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk di akhir pekan. Ini membantu tubuh lo menyesuaikan diri dan membuat bangun pagi menjadi lebih mudah. 2. Atur alarm. Mulailah dengan mengatur alarm 30-60 menit lebih awal dari waktu bangun saat ini. Secara bertahap, kurangi waktu tidur malam hingga kamu mencapai waktu bangun yang diinginkan. 3. Ciptakan rutinitas pagi yang menyenangkan. Siapkan aktivitas pagi yang bisa dinikmati, seperti membaca buku favorit, menonton video inspiratif, atau mendengarkan musik. Rutinitas yang menyenangkan akan memotivasi lo untuk bangun lebih awal. 4. Hindari stimulasi sebelum tidur. Kurangi penggunaan gadget dan hindari kafein atau makanan berat beberapa jam sebelum tidur. Ini membantu lo mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar. 5. Tingkatkan kualitas tidur. Pastikan lingkungan tidur lo nyaman dan kondusif untuk tidur. Gunakan kasur yang empuk, lampu khusus tidur, jaga suhu ruangan yang sejuk, dan hindari kebisingan. 2. Time blocking. Orang sukses memiliki jadwal harian yang teratur. Mereka tidak hanya menjalani hari dengan sembarangan, tetapi dengan perencanaan yang matang. Salah satu metode yang efektif adalah time blocking. Time blocking adalah teknik di mana lo membagi hari ke dalam blok-blok waktu yang spesifik,
untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ini membantu lo untuk tetap fokus pada prioritas utama tanpa gangguan. Mengapa time blocking penting? Dengan time blocking, lo tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih terorganisir. Lo tahu apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, jam berapa, dan berapa lama. Misalnya, lo bisa memblok waktu dari jam 8 pagi hingga 11 siang untuk mengerjakan tugas penting tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Setelah itu, lo bisa memblok waktu dari jam 11 hingga 12 untuk mengecek email, sosmed, atau bertemu klien. Cara membuat time blocking. 1. Identifikasi tugas utama. Mulailah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan harus diselesaikan. Ini bisa berupa pekerjaan, proyek pribadi, atau bahkan waktu untuk berolahraga. 2. Prioritaskan tugas. Tentukan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Prioritaskan tugas-tugas yang mendesak dan penting. 3. Alokasikan waktu. Tentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Alokasikan waktu yang cukup untuk setiap tugas, tetapi jangan terlalu ketat, karena lo juga butuh waktu luang untuk istirahat. 4. Buat jadwal tertulis. Pastikan jadwal ini tertulis, bukan hanya dalam bayangan. Lo bisa menggunakan aplikasi planner atau kalender di ponsel, atau papan tulis. Menuliskan jadwal membantu lo tetap pada jalur dan mengingatkanmu tentang apa yang harus dilakukan. 5. Tetapkan batas waktu. Berikan batas waktu yang jelas untuk setiap blok. Misalnya, kalau lo memblok waktu dari jam 9 hingga 11 untuk menulis laporan, pastikan lo menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang ditentukan. 6. Review dan adjust. Setiap akhir hari, lakukan saat malam hari sebelum tidur. Luangkan waktu untuk meninjau jadwal kembali. Apakah semua tugas selesai? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Ini membantumu membuat penyesuaian yang diperlukan untuk hari berikutnya. 3. Kerjakan lebih baik dari yang diharapkan. Jika bos memintamu membuat laporan, pastikan laporannya lebih bagus dari yang diharapkan. Jangan hanya memberikan laporan yang standar, tambahkan analisis, grafik, atau data tambahan yang relevan. Ini menunjukkan bahwa lo tidak hanya memenuhi tugas, tetapi juga memberikan nilai tambah. Mengapa penting melakukan lebih dari yang diharapkan? Dengan memberikan lebih dari yang diharapkan, lo menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan. Ini membuatmu terlihat sebagai sosok yang kompeten dan berdedikasi, yang tentunya akan diingat oleh atasan dan rekan kerja. Melakukan lebih dari yang diharapkan juga membantumu membangun reputasi profesional yang kuat. Cara melakukan lebih dari yang diharapkan. 1. Set target lebih tinggi. Jika target yang diberikan adalah 3 klien, coba cari 4 atau 5 klien. Melampaui target yang diberikan menunjukkan inisiatif dan kerja keras lo. 2. Tambahkan nilai tambah. Jika tugas lo adalah membuat laporan, tambahkan elemen-elemen tambahan seperti analisis mendalam, grafik yang menarik, atau data tambahan yang relevan. Ini menunjukkan bahwa lo memikirkan pekerjaanmu secara lebih mendalam dan berusaha memberikan yang terbaik. 3. Ample initiative. Jangan menunggu untuk diberi tugas tambahan. Jika lo melihat ada area yang bisa ditingkatkan atau proyek yang bisa dikerjakan, ambil inisiatif untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa lo proaktif dan berorientasi pada hasil. 4. Perhatikan detail. Pastikan setiap pekerjaan yang lo lakukan bebas dari kesalahan, dan detailnya diperhatikan dengan seksama. Kualitas kerja yang tinggi akan selalu diperhatikan dan dihargai. 5. Beri kontribusi ekstra. Misalnya, jika target pribadi lo adalah membuat 1 konten, buat dan upload 2 konten. Dengan konsisten memberikan lebih dari yang diharapkan, lo akan terlihat sebagai sosok yang berdedikasi dan mampu bekerja di atas standar. 4. Belajar setiap hari. Selalu luangkan waktu untuk belajar setiap hari. Robin Sharma menyarankan untuk mengalokasikan 60 menit setiap hari untuk belajar. Aktivitas belajar ini tidak hanya membuatmu lebih pintar,
tetapi juga menjaga kerendahan hati lo dan menghindarkanmu dari perasaan sudah tahu segalanya. Master sejati selalu berpikir seperti seorang pemula. Mengapa penting untuk belajar setiap hari? Belajar setiap hari membantumu terus berkembang dan tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Pengetahuan dan keterampilan baru bisa membuka pintu peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Selain itu, kebiasaan belajar yang konsisten memperkuat otak Anda, membuatnya lebih tajam dan responsif terhadap tantangan baru. Cara memulai kebiasaan belajar setiap hari. 1. Tentukan topik yang ingin dipelajari. Mulailah dengan memilih topik atau bidang yang ingin lo pelajari lebih dalam. Ini bisa terkait dengan pekerjaan, hobi, atau minat pribadi lo. 2. Alokasikan waktu khusus. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk belajar. Bisa di pagi hari sebelum memulai aktivitas, saat makan siang, atau di malam hari sebelum tidur. Konsistensi adalah kunci. Jadi, pastikan lo menjadwalkan waktu belajar ini dan mematuhinya. 3. Gunakan berbagai sumber. Manfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, podcast, video, dan kursus online. Diversifikasi sumber belajar lo agar mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam. 4. Catat dan review. Buat catatan tentang apa yang lo pelajari setiap hari. Ini membantu memperkuat pemahaman dan memudahkan lo mengulas kembali informasi penting di masa mendatang. 5. Praktikan apa yang dipelajari. Teori tanpa praktik sama aja bohong. Cobalah untuk menerapkan apa yang lo pelajari dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaanmu. Ini membantu memperkuat pengetahuan dan keterampilan baru. 5. Introspeksi diri. Pastikan di akhir hari atau saat malam hari sebelum tidur, lo memiliki waktu untuk diri sendiri. Ini bukan berarti duduk sambil main HP, tetapi benar-benar menyediakan waktu untuk meninjau aktivitas harian lo. Refleksi diri adalah kunci untuk perbaikan dan pertumbuhan secara berkelanjutan. Mengapa introspeksi diri penting? Introspeksi diri membantu lo mengevaluasi apa saja yang telah lo lakukan. Dengan meninjau apa yang telah dilakukan, apa yang sudah diselesaikan, dan apa yang bisa dilakukan lebih baik besok, lo bisa terus berkembang dan menghindari kesalahan yang sama di kedepannya. Proses ini juga membantumu mengenali pencapaian dan merayakannya. Ini sangat penting untuk motivasi pribadi dan kualitas mental. Cara melakukan introspeksi diri. 1. Ciptakan lingkungan yang tenang. Pastikan lo berada di tempat yang tenang, nyaman, dan tidak diganggu. Bisa di sudut ruangan yang tenang, balkon, atau taman atau atap rumah. 2. Luangkan waktu khusus. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk introspeksi diri. Bisa di akhir hari sebelum tidur. Konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari proses ini. 3. Tinjau aktivitas harian. Tinjau apa saja yang sudah lo lakukan sepanjang hari. Apa yang sudah diselesaikan? Apa yang belum selesai? Tulis semuanya di jurnal atau catatan. 4. Evaluasi dan refleksi. Evaluasi bagaimana lo menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? Apakah ada hal yang bisa dilakukan berbeda untuk hasil yang lebih baik? 5. Tetapkan tujuan untuk besok. Berdasarkan evaluasi, tetapkan tujuan dan rencana untuk hari berikutnya. Apa yang ingin dicapai besok? Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? 6. Renungkan emosi Anda. Selain mengevaluasi tugas-tugas, renungkan juga emosi dan perasaan lo sepanjang hari. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada hal-hal yang membuatmu stres atau bahagia? Mengidentifikasi emosi bisa membantumu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Terima kasih sudah nonton sampai akhir bro. Gimana tips dari Robin Sharma tadi? Yuk, mulai terapkan ritual ini dalam kehidupan sehari-hari, biar lo bisa jadi pria legendaris. Ingat, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan besar dalam hidup lo. Jadi, mulai dari sekarang, coba terapkan 5 kebiasaan yang sudah kita bahas tadi. Bangun pagi, time blocking, kerjakan lebih baik dari yang diharapkan,
belajar setiap hari, dan introspeksi diri. Kalau lo punya pengalaman atau tips lain yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Look at me sometimes.